Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Jasad Official. Semoga sehat selalu kita semua. Tolong bagikan, komentar, subscribe, dan sukai. Terima kasih. Dari Allah melawan setan perlu napas panjang. Kau gagal dia goda, dia datang ke istrimu. Gagal di istrimu, dia datang ke anakmu. Gagal di anakmu, dia datang dari temanmu. Setan prinsipnya saudara-saudara, kalau tidak bisa dirugikan, jangan untung. Kalau dia tidak bisa dibuat dosa, jangan dia beramal. Itu cara kerjanya setan. Maka ketika sudah dengar ceramah ini, setan ketika kau keluar, kau dalam hati sekarang, besok saya mau beli kambing. Minimal kambing. Begitu kau keluar, mulai datang. Kau lihat itu monitor HP-mu. Kau lihat-lihat itu sudah ada pecah-pecah itu. Masa insinyur HP-nya seperti itu? Temanmu aja ndak seperti. Oh, dalam hati benar juga ini ya. Ndak jadi beli kambing, dia beli HP. Itu setan. Maka kalau Anda bersyukur, kurban saudaraku. Saya tidak mampu, HP-mu aja berapa kali ganti. Saya tidak mampu, mobilmu ada. Sekarang kau boleh akali dirimu kata tidak mampu. Tapi percaya kau saudara-saudara, di padang mahsyar kelak ketika pengadilan akan bertanya, kenapa kau tidak kurban? Kau tidak akan bisa membantah pernyataan para malaikat dan Allah. Ketika kau dibuktikan, saya berikan kau kemampuan, hanya niatmu yang tidak kuat. Kurban. Nah, bentuk kesyukuran kita itulah berkurban. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, makna dari kurban itu, karena tema kita adalah bermakna. Ya kan? Apa maknanya kurban? Dagingnya, darahnya tidak sampai kepada Allah. Apa yang sampai? Takwanya. Apa makna dari binatang kurban itu? Satu, ketundukan terhadap perintah Allah. Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka berkurbanlah. Dan ditutup ayat yang ketiganya, celaka mereka yang mengingkarimu Muhammad. Mengingkari itu, Allah kasih kemampuan, tapi kau merasa tidak mampu, itu namanya ingkar. Allah ingkar kalau sudah katakan tidak mampu. Dan pada saat itu mulailah datang azab Allah. Azab Allah tidak mesti serangan jantung. Azab Allah tidak mesti bangkrut. Azab Allah bisa jadi anakmu membangkang. Kau larang, nak, kamu baru 17 tahun. Tidak bagus itu jalan sama laki-laki. Tapi rasanya kita lihat tiap 3 bulan lain lagi teman lakinya. Itu azab Allah itu. Mari koreksi. Azab Allah saudara tidak mesti serangan jantung, tidak mesti bangkrut, tidak mesti hilang rumah. Bisa jadi azab Allah itu adalah istrimu yang tidak taat kepadamu. Kita laki-laki, harga diri kita ketika istri kita nurut apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Kita bilang jangan kau selalu keluar. Tidak bagus itu perempuan malam masih di luar. Apa kata binimu? Enak saja kau bicara. Coba kau yang tinggal di rumah. Itulah makna dari ingkar, maka Allah buat keluargamu tidak bisa turun. Bisa jadi azab Allah itu adalah suami yang kerjanya hamburkan duit untuk perempuan lain dan tidak pikir anak istrinya. Itu adalah azab Allah. Agar terhindar dari azab Allah itu, maka berkurban biar Allah yang lindungi keluargamu. Kecil buat Allah lindungi suamimu. Kecil buat Allah taklukkan hati anakmu. Allah minta berkurban kok supaya masalah dalam rumah tanggamu saya yang selesaikannya. Karena bapak tidak mau berkurban, kurban tidak jalan, rumah tangga berantakan. Masih ada beberapa hari. Tuan-tuan yang punya tabungan berpuluh-puluh juta, tarik itu kurban.
Tidak mungkin Allah bangkrut. Ada tabungan, percaya, jangan sangka buruk. Aduh, bagaimana tahun depan? Kamu yakin masuk hidup tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih kau rezeki tahun depan? Kurban. Ada tabunganku 20 juta, ambil sebagian, belikan kambing. Tahun depan Allah Maha Kaya. Kalau kau pikir bagaimana tahun depan, itu maknanya kamu tidak percaya ada rezekimu tahun depan. Maka Allah sampaikan, ana inda sanni abdi bi, saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka baik, saya sangka dia sangka saya kasih kamu. Allah tidak rugi kasih kaya kita. Apa Bapak minta, Allah tidak butuh. Sebaliknya, contoh ke saya, kau minta HP ku, Ustaz minta HP-mu, saya juga butuh. Tapi Allah, kau minta apa? Kekayaan, Allah Maha Kaya. Ampunan, Allah Maha Pengampun. Kesehatan, Allah Maha Menyehatkan. Allah itu bukan pengasih, Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tak terbatas. Maka yakin, ada duitmu bos, keluarin, tahun depan Allah kasih lagi. Saya berharap apa yang diinginkan panitia betul terjadi. Ada penambahan hewan kurban. Berapa disebut tadi? 20? Sapi yang terkumpul 21. Lebih banyak di masjid saya, Pak. Padahal bukan pegawai Freeport di sekitarnya. Jangan kau ketawa. Mudah-mudahan bulat tekad. Tapi percaya, sekarang ini kau lagi yakin. Keluar nanti setan mulai garuk otakmu. Maka begitu ada keraguan dalam hatimu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Selesai pengajian WhatsApp binimu, saya baru dengar ceramah, pantas anak kita tidak nurut, sampai sekarang kita belum pernah kurban, tahun ini harus kurban bu. Tidak cukup, insya Allah Allah yang cukupkan. Allah Maha Kaya. Dua, makna daripada kurban. Lehernya binatang yang dipotong, tapi sebenarnya yang kita potong adalah sifat-sifat binatang dalam diri kita. Apa sifat binatang? Satu, tidak punya rasa malu. Coba lihat itu binatang, Pak. Di depan kita dia bersenggama. Kucing, nah ada kita di situ, Pak. Tidak malu dia. Iya. Sapi, di mana-mana tidak pernah pakai baju. Saya heran karena sekarang orang bilang kalau ukuran kemodernan adalah maju yang minimalis. Kan dia bilang, modern dia Ustaz, bajunya tipis, kecil pula, sedikit. Kalau modern kayak begitu, lebih modern sapi. Sapi tidak pakai baju sama sekali. Iya. Maka kurang rasa malu ini yang banyak menerpa bangsa kita. Nyata-nyata sudah dinyatakan tersangka, masih juga caleg. Nyata-nyata sudah pernah dipenjara, masih juga berharap dapat jabatan. Kurang rasa malu, Pak. Gak malu lagi pejabat kita, hari ini ngomong B, besok kata A. Begitu diklarifikasi, bapak lain kok kemarin apa katanya? Inilah dunia politik. Bukan politik, kamu yang tidak punya moral. Dan kalau manusia tidak punya moral, maka dia lebih hina dari binatang. Itu pesan ketiganya dari ini. Sebenarnya banyak, cuma waktu terbatas. Makna ketiga daripada penyembelihan kurban, kalau kau tidak punya merasa malu, serakah, kalian lebih hina dari binatang. Mana buktinya? Kambing. Kalau dia ganggu temannya, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli, bawa balik rumah, potong. Satu kawasan bisa menikmati kambing. Dagingnya jadi sate, tulangnya jadi kondro, daging lemaknya coto, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, otaknya bagian dari coto, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan,
semua dipakai. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau manusia tidak punya rasa malu, tukang gosip, tukang fitnah, tidak sholat, serakah, ngambil suka barangnya orang, kau mau apain? Siapa mau makan? Jual jantung. Dipotong pun tidak ada gunanya. Ayo, dijual, siapa yang mau beli? Itulah makna dari ayat Al-Quran mengatakan manusia lebih hina dari binatang. Maka panitia datang jauh-jauh mendatangkan Das Atlatif agar kita pegawai Freeport yang hadir di tempat ini tidak menjadi lebih hina dari binatang. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.